jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Ya tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif untuk bulan ini begitu. Sosok pelapor Jokowi Anwar Usman, Gibran dan Kaisang ke KPK soal dugaan kolusi nepotisme. Untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan kolusi dan nepotisme pada Senin 23 Oktober 2023. Kolusi adalah tindakan bersekongkol atau melakukan mufakat secara rahasia yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan tujuan melakukan tindakan yang tidak baik demi mendapatkan suatu keuntungan semata. Sementara nepotisme merupakan suatu kegiatan seorang dalam memanfaatkan kedudukan ataupun posisinya untuk lebih memprioritaskan teman atau keluarganya di atas kepentingan umum. Adapun anggota keluarga Jokowi yang dilaporkan ke KPK adalah Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep. Keluarga Presiden itu dilaporkan oleh Tim Pembelaan Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara Perkat Nusantara. Hal ini disampaikan Koordinator TPDI Erik S. Paat ketika berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kami dua kelompok TPDI dan Perkat Nusantara melaporkan dugaan kolusi nepotisme yang diduga melakukan oleh Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar, Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Ujarnya dikutip dari YouTube Kompas.com. Lantas seperti apa sosok TPDI dan Perkat Nusantara serta sosok Koordinator TPDI Erik S. Paat? Inilah alasannya sebagaimana dirangkum tribunnews.com dari berbagai sumber. 1. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau PDI. TPDI berisi para ahli hukum dan memiliki hubungan yang cukup erat dengan PDI Perjuangan. Pasalnya, TPDI pernah membela PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam kasus 27 Juli 1996. Dalam TPDI terdapat sejumlah aktivis misalnya Petrus Celestinus, Nusyahbani, Kadja Sungkana, Didi Supriyanto, Sugeng Teguh Santoso, Erik S. Paat, Trimedia Panjaitan, serta Erlina Tambunan. Ada pula Gilbert Silitonga Pantas Nainggolan, Samian Petrus, Stefanus Dionsius, Tumbuh Saraswati, Berlin Pandiangan, dan Edi Sadigun. Sosok aktivis lain yang ada di TPDI adalah Kasbudin Nor, Firman Akbar, Hasolowan, Hatta Barat, Neti Seragi, Martin Erwan, Tergalin Brahmana, dan Sahut Pangaribuan. Dikutip dari PDI Perjuangan Jatim.com, TPDI hadir ketua ketika Orde Baru berusaha menghadang kepemimpinan Megawati di PDI peserta didesakan aktivis demokrasi saat itu agar Megawati menggerakkan revolusi. Namun Megawati justru memilih jalur hukum dan didukung TPDI. Akhirnya perjuangan TPDI menjadi bagian dari sejarah hingga PDI transformasi menjadi PDIP. Oleh karena itu, saat PDI Perjuangan HUT ke-49 pada 2022, Megawati menuliskan pesan khusus berisi ucapan terima kasih untuk para anggota TPDI. Megawati menyampaikan ucapannya itu lewat sebuah tulisan tangan yang dibacakan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Berikut isi pesan Megawati kepada TPDI. Tolong sampaikan ke seluruh anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia, setiap merayakan HUT PDI Perjuangan, saya selalu merasakan getaran perjuangan penuh keyakinan dan optimisme serta daya juang yang saat itu ditunjukkan oleh TPDI. Melalui jalur hukum yang ditempuhnya dan dukungan arus bawah yang begitu kuat, PDI akhirnya bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Kesetiaan pada jalan hukum dengan kebenaran moral dan jalan keadilan serta berkat dukungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa
Akhirnya, PD Perjuangan berhasil menghadapi berbagai bentuk skenario politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dari lubuk hati saya terdalam, saya sungguh mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan serta dukungan dari TPDI. Jakarta, 6 Januari 2022. Tertanda Megawati Soekarno Putri. Dua Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara. Sementara Perkat Nusantara adalah sebuah organisasi advokat Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 15 November 2011. Dikutip Wikipedia ORG, Perkat Nusantara bukanlah organisasi advokat tertandingan dari organisasi advokat yang sudah ada seperti Beradi, KAI, AAI, Ferrari, dan lainnya. Demikian dikatakan koordinator Perkat Nusantara Petrus Celestinus yang juga anggota TPDI saat deklarasi. Menurut Petrus, selama ini organisasi advokat yang sudah ada kurang memberi warna tentang bagaimana seharusnya advokat sebagai penegak hukum, termasuk mendedikasikan pengabdiannya sebagai sosok advokat penegak hukum yang setara dengan Polri, kejaksaan, dan hakim. Sebab selama ini, terutama selama reformasi, peran advokat sebagai penegak hukum nyaris tidak terdengar, kata Petrus. Kebanyakan advokat lebih fokus pada pekerjaan litigasi dengan mendapat bayaran. Petrus menilai advokat selama ini hanya muncul dalam rutinitas saat membela kliennya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun di luar itu, peran advokat sebagai penegak hukum, peran sebagai mitra penegak hukum dalam pembangunan hukum, pembentukan hukum, dan ilmu pengetahuan hukum sangat minim. Padahal, kata dia, advokat Indonesia mempunyai organisasi profesi yang jumlahnya sekitar puluhan organisasi. Petrus Celestinus mengatakan Perkat Nusantara yang didirikan bersama sejumlah advokat Jakarta merupakan wadah perjuangan para advokat untuk berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, Perkat Nusantara juga ingin menekan eksistensi advokat Indonesia sebagai penegak hukum yang kritis dalam pembangunan hukum nasional untuk memperkuat negara hukum di Indonesia. Hal itu yang menjadi prinsip dasar dari pergerakan advokat Nusantara, kata dia. Dalam deklarasi ini hadir belasan advokat yang peduli terhadap masalah hukum, penegakan hukum, dan pemerintahan. Mereka antara lain Zainal Abidin, Erik S. Paat, Ahmad Dilabanga, Paskalis Peter, Mansur Arsyad, Herel Tigwalu, dan Martin Erwan. Juga Manihar Situmorang, Mikael Marut, Daniel T. Masiku, Frida Adam, C. Suhaidi, Frans R. Delong, Peter Singkali, Dresman M. Ambardi, dan Erlina R. Tambunan. 3. Koordinator TPDI Erik S. Paat. Sementara itu, yang menjadi koordinator TPDI dalam pelaporan Jokowi dan keluarganya adalah Erik S. Paat. Dari hasil penelusuran tribunnews.com, Erik S. Paat adalah seorang pengacara dan memiliki nama lengkap Erik Samuel Paat. Lahir di Banjarmasin pada 30 Januari 1959, sehingga saat ini usianya 64 tahun. Erik S. Paat mengawali karirnya sebagai pengacara di Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1991. Setahun kemudian, lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia itu membuka kantor hukum Erik S. Paat dan rekan yang lokasinya di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Erik S. Paat juga tergabung dalam TPDI dan ikut mengadvokasi kasus penyerangan kantor TPDI pada 27 Juli 1996. Selain itu, ia juga menjadi kuasa hukum politikus PDIP Emir Mois dalam kasus suap proyek pembangkitan listrik tenaga uap Tarahan, Lampung. Dalam persidangan, Emir Mois dinyatakan bersalah dan dihukum 3 tahun bui. Kini, Emir Mois sudah bebas, bahkan pada 2021 diangkat menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia. Sementara itu, dalam laporan keluarga Jokowi ke KPK, Erik S. Paat mengatakan landasan hukum pelaporan itu adalah Undang-Undang 1945 ayat 1 dan 3 ayat menyebut negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, ada pula TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Plus Hukum TAP nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Erik. Setelah itu, Erik juga melandasi laporannya lantaran Jokowi hingga Kaisang diduga melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi, serta Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tipikor, dan Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1959 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat penyelenggaraan negara, kata Erik. Erik menjelaskan alasannya pihak
yang melaporkan Jokowi hingga Kaisang terkait putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan jabatan Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi diduga kuat berindikasi akan ada konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Erik juga mengatakan gugatan yang dikabulkan oleh Hakim MK ini tertulis adanya nama Gibran. Ditambah adanya gugatan lain yang juga dilayangkan oleh PSI yang kini diketuai oleh putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar kita tahu ya karena menikah dengan adiknya Presiden. Nah kemudian Gibran anaknya Jokowi. Berarti sedangkan Ketua MK hubungannya antara paman dan keponakan Gibran dan PSI, yaitu Kaisang keponakan dengan paman, jelas Erik. Erik menjelaskan bahwa ketika ada gugatan di mana perempuannya pemilik hubungan keluarga, maka Hakim MK harus mengundurkan diri. Tapi kenapa Ketua MK tetap membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim? Nah ini ada keterkaitannya dengan kedudukan Presiden Jokowi yang menjadi salah satu pihak yang harus hadir dalam persidangan ini, katanya. Erik pun menduga adanya unsur kesengajaan dan pembiaran dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres ini, sehingga imbuhnya pada hal ini diduga ada kuat adanya unsur kolusi dan nepotisme dari Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaisang. Nah ini yang kami lihat kolusi dan nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi, Gibran, dan keponakannya Kaisang, tuturnya.